Diawali dengan adegan di mana sekelompok mahasiswa melakukan demo menolak dipindahkannya kampus mereka ke sebuah tempat yang baru karena letak kampus itu sangat jauh. Aksi demo ini berakhir ricuh. Seorang menteri yang bernama Vanakam meminta kepada polisi agar mengusir para pendemo dengan cara paksa. Polisi mengejar mereka yang melarikan diri dan berlindung di suatu kawasan. Area itu adalah sebuah kawasan kumuh, namun dikuasai oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan Kapten Michael. Para polisi tadi diminta untuk pergi dari wilayah itu, tetapi mereka ngeyel dan alhasil perkelahian antara polisi dan Kapten Michael tidak terelakkan. Michael memukul semua polisi tadi satu persatu. Michael mendatangi kediaman Menteri Vanakam. Ia memaksanya untuk membatalkan pemindahan kampus baru di wilayah yang cukup jauh dari kota Chennai. Akhirnya sang menteri mengabulkan permintaan mahasiswa berkat paksaan dari Michael. Ada seorang gadis cantik bernama Angel. Ia selalu menolak menikahi lelaki manapun. Angel akan batal menikah jika Michael datang ke acara pernikahannya. Karena setiap kali melihat Michael, hati dan cinta Angel selalu berkobar untuknya, yang membuat Angel tidak bisa menerima pria lain. Hari itu, Angel kembali menolak menikah dengan seorang pria pilihan orang tuanya. Michael adalah bos kriminal di sebuah wilayah kumuh. Ia memiliki musuh bebuyutannya yang bernama Daniel. Malam itu, Michael menjemput temannya, Katir, di sebuah terminal. Katir adalah seorang pelatih sepak bola wanita di kota Chennai. Di tengah perjalanan, Katir dan Michael diserang oleh anak buah Daniel. Michael berusaha untuk memukul mundur anak buah Daniel, tetapi temannya Katir justru terluka parah akibat tusukan di bagian leher. Ia membutuhkan waktu penyembuhan sekitar 1 tahun akibat tusukan sajam yang berkarat. Di satu sisi, Katir harus melatih tim sepak bola wanita yang akan segera bertanding di kota Delhi 1 bulan mendatang. Para pesepak bola wanita anak asuh Katir kecewa dan marah dengan Michael. Mereka mengetahui jika serangan penjahat itu ditunjukkan kepada Michael, namun Katir yang harus menjadi korbannya. Mereka kini kehilangan kesempatan untuk mewujudkan mimpi mereka dengan meraih juara dan menjadi pemain bola profesional. Karena terbawa emosi, mereka kemudian mengusir Michael. Katir berpesan kepada ofisial senior yang bernama Subramani. Ia meminta Subramani untuk mencarikan seseorang pemain bintang Tamil Nadu yang bernama Bigil agar dijadikan pelatih menggantikan dirinya. Katir kemudian bercerita tentang kejadian 7 tahun silam yang menjelaskan siapa Bigil sebenarnya. Bigil adalah pemain bola profesional yang sangat hebat dan berbakat. Dalam sebuah pertandingan final, ia membawa klub Tamil Nadu keluar menjadi juara. Ketika membawa pulang trofi kemenangan, Bigil bertemu dengan Angel. Gadis itu marah besar dengan beberapa pria genit yang menggoda seorang wanita lemah. Angel kemudian mengambil piala milik Bigil dan memukuli para pria itu. Trofi tadi kemudian penyok. Angel berjanji akan mengganti trofi yang penyok itu dengan trofi yang baru. Alhasil, mereka pulang dengan melakukan perarakan kemenangan dengan membawa trofi yang penyok itu.
Bigil memiliki seorang ayah yang wajahnya mirip dengannya. Ayah Bigil bernama Rayapan. Rayapan adalah bos gangster yang sangat tangguh dan jago bela diri. Di suatu malam, sang ayah dan Bigil sedang duduk bercengkrama. Rayapan mengatakan bahwa Bigil telah mengubah kehidupan remaja di wilayah itu. Menurut Rayapan, dulunya para pemuda itu sering terlibat dalam hal kriminal, tetapi sekarang anak remaja di sana lebih memikirkan sepak bola ketimbang perkelahian. Bigil menjadi inspirasi anak-anak di sana. Rayapan merasa bangga memiliki anak inspiratif seperti Bigil. बोले तो illusion. Bigil mendatangi kampus Angel. Bigil menagih janji Angel untuk mengambilkan trofi yang baru. Angel memberikan Bigil sebuah trofi mini. कोई डुप्लीकेट है? आज अब्दुल कलाम फुटबॉल मैच कितना इम्पोर्टेंट है? Bigil dan temannya melaksanakan seleksi untuk menjadi pemain timnas. Pertandingan kali ini dipertemukan Tamil Nadu dan tim tangguh yang bernama Manipur. Manipur adalah juara 8 kali beruntun di wilayah itu. Dalam pertandingan itu, Tamil Nadu ketinggalan 2 gol dari lawannya di babak pertama. Bigil membalas mereka dengan mencetak 3 gol di babak kedua yang membuat Tamil Nadu akhirnya menang dengan skor 3-2. Di saat bersamaan, sang ayah sedang dipanggil di kantor polisi terkait perkelahiannya dengan kelompok gangster lain. Musuh bebuyutan sang ayah, Rayapan mengatakan bahwa pihak lawan yang terlebih dahulu menyerang mereka, dan itu sebabnya mereka membalas. Rayapan bahkan memukuli salah satu gangster yang membentak dirinya di depan para polisi. Sejak saat itulah mereka menjadi sangat dendam terhadap Rayapan. Ketika pertandingan usai, tidak ada satupun pemain dari Tamil Nadu FC yang terpilih untuk mewakili timnas India. Bahkan Bigil pun tidak terpilih. Bigil adalah pemain dengan perolehan gol terbanyak musim ini. Menurut teman Bigil yang bernama Katir, terdapat kecurangan yang telah dibuat oleh ketua asosiasi yang memilih para pemain timnas. Pria itu bernama Sharma. Rayapan tidak terima dengan keputusan yang tidak adil itu. Ia mendatangi Sharma dan menanyakan perihal tersebut. Menurut Sharma, Bigil memang pemain yang hebat, namun profesi sang ayah membahayakan nyawa timnas. Ia takut jika musuh dari Rayapan menyerang Bigil di timnas, maka itu akan membahayakan nyawa pemain yang lain. Rayapan berusaha untuk meyakinkan Sharma, dan pada akhirnya Sharma memberikan kesempatan kepada Bigil untuk menjadi pemain timnas. Bigil bersiap berangkat ke Delhi menggunakan kereta api. Di sana hadir Rayapan dan kekasih Bigil yang bernama Angel. Mereka berniat mengantar kepergian Bigil. Ketika kereta beranjak pergi membawa Bigil sejurus kemudian, Rayapan dibunuh oleh komplotan penjahat yang dipukuli Rayapan saat di kantor polisi. Bigil tidak terima. Ia melompat keluar dari kereta. Bigil berhasil membunuh semua penjahat yang telah menghabisi ayahnya. Dan sejak saat itulah Bigil memutuskan untuk menjadi ketua gangster menggantikan sang ayah. Film beralih ke adegan di mana Fatir terbaring di rumah sakit. Ia menangis menceritakan masa lalu Bigil pada Subramani. Seandainya ayah Bigil tidak dibunuh hari itu, tentu Bigil bisa menjadi pemain timnas. Tanpa kehadiran Bigil, Katir dan teman-temannya yang dipilih untuk berangkat ke Delhi ternyata ditelantarkan oleh asosiasi. Bigil menelpon Katir dan memintanya untuk membentuk sebuah klub sepak bola. Klub itu beranggotakan para pemain dan orang-orang pinggiran, namun mereka memiliki mimpi yang besar. Katir kemudian membentuk klub sepak bola wanita. Klub tersebut didanai oleh Bigil, dan bahkan pemainnya juga diseleksi oleh Bigil sendiri secara diam-diam. Bigil mendatangi pelaku penusukan terhadap Katir. Ia berniat membunuhnya, tetapi seorang teman menahan tindakan itu. Di saat bersamaan, anak Subramani datang menyebut Bigil. Mereka pergi ke rumah sakit untuk menemui Katir. Bigil pada awalnya menolak permintaan temannya itu. Ia tidak mau melatih mereka
Karena Katirlah orang yang lebih memahami para pemainnya, Katir memohon kepada Bigil dengan setengah memelas, dan pada akhirnya ia menyanggupi permintaan Katir demi mewujudkan mimpi para sepak bola wanita anak asuh Katir. Bigil akhirnya berangkat ke Delhi untuk menjadi pelatih. Tamil Nadu FC memiliki seorang manajer bernama Nessie, sedangkan untuk ahli fisioterapis, Michael menunjuk kekasihnya Angel. Angel kembali membatalkan pernikahannya setelah ia ditelepon oleh Michael untuk berangkat ke Delhi. Kehadiran Michael di tim Tamil Nadu tidak disambut baik oleh para pemain. Seorang gadis yang bernama Fembu secara terang-terangan menolak dilatih oleh berandalan seperti Michael, tetapi temannya Tendral berusaha meyakinkan Fembu harus menerima Michael agar bisa menjadi juara. बात तुम क्या करोगे? बस मुझसे शादी करोगे? ये कब 2 महीने रोमांस करने के लिए? Malam itu, Michael berjanji akan menikahi Angel setelah mereka menjuarai turnamen ini, dan sejurus kemudian sekelompok pria dengan penampilan aneh yang menyerang Michael. Sekalipun satu lawan banyak, Michael bukanlah berandalan kemarin sore. Ia berhasil mengalahkan para penjahat itu. Keesokan harinya, Michael dikeluarkan oleh asosiasi sepak bola. Ia dianggap menjadi ancaman keamanan karena Michael adalah gangster yang punya banyak musuh. Beruntung Sharma hadir di ruangan itu. Ia mengenal Michael. Sharma kemudian meminta asosiasi agar membatalkan diskualifikasi terhadap Michael. Tamil Nadu bertemu dengan Manipur FC di pertandingan pertama mereka. Manipur adalah tim yang belum pernah terkalahkan selama 18 pertandingan terakhir. Tim itu dilatih oleh pria bernama Samar, musuh lama Michael di atas lapangan hijau ketika ia masih menjadi pemain. Saat babak pertama berlangsung, Tamil Nadu ketinggalan 2 gol. Bahkan saat istirahat, para pemain enggan menerima instruksi dari pelatih Michael. Alhasil, babak kedua sering terjadi miskomunikasi antar pemain yang membuat mereka saling menyalahkan satu sama lain. Di babak kedua, kembali mereka kebobolan 1 gol. Tamil Nadu akhirnya kalah di pertandingan ini. Jika mereka kalah lagi, mereka akan terancam gagal lolos di babak kualifikasi kejuaraan nasional sepak bola wanita. Michael mendatangi ketua asosiasi yang bernama Sharma. Ia ingin mengundurkan dirinya karena para pemain tidak mau menerima instruksi darinya. Sejurus kemudian, teman Michael menangkap orang-orang yang menyerang Michael malam itu. Ternyata mereka adalah utusan Sharma. Michael terperanjat. Sharma pada akhirnya menjelaskan kepada Michael bahwa hari itu saat Rayapan menemui dirinya, Sharma meminta sejumlah uang dari Rayapan agar bisa meloloskan Michael sebagai pemain timnas. Menurut Sharma, sogokan seperti itu adalah hal yang biasa dalam bisnis sepak bola. Rayapan tidak terima. Ia tidak mau menodai bakat anaknya dengan uang sogokan. Rayapan kemudian menyiksa dan mempermalukan Sharma. Ia bahkan mengancam akan membunuh Sharma jika Sharma tidak memasukkan pemain-pemain berbakat Tamil Nadu ke timnas. Karena dendam itulah, Sharma menyerang Michael saat ia berada di Delhi. Mendengar pengakuan Sharma, Michael justru merasa tertantang. Ia batal mengundurkan diri dan berjanji membawa pulang piala dan membalaskan kejahatan Sharma. Karena para pemain menolak mematuhi instruksi dari pelatih, Michael kemudian menantang mereka untuk bertarung 1 lawan 1. Jika Michael mampu mencetak 3 gol tanpa dibalas, maka mereka harus menuruti instruksi sang pelatih. Dan alhasil, mereka kalah melawan Michael. Sejak saat itulah, pemain Tamil Nadu berlatih dan tunduk kepada instruksi Michael. Pada sesi latihan perdana, Michael meminta mereka untuk melakukan sebuah tembakan. Jika satu pemain gagal mencetak gol, maka semua anggota tim harus berlari bolak-balik lapangan sebanyak 10 putaran. Dan dari 4 penendang pertama, semuanya gagal dan mereka terpaksa harus lari 40 putaran. Penendang selanjutnya tidak mau gagal. Begitu juga dengan penendang lainnya. Michael mengajarkan filosofi bahwa sepak bola adalah sebuah tim. Jika satu kesalahan dilakukan oleh pemain, maka hal itu menjadi kesalahan tim.
Begitu juga jika seseorang pemain berhasil mencetak gol, maka gol itu adalah untuk kemenangan tim, bukan untuk pamor dirinya semata. Michael kemudian berkata seperti ini, "Bermainlah untuk sebuah tim, bermainlah untuk negerimu, karena gol itu bukanlah gol milikmu, tetapi milik negerimu." Michael merasa ada yang kurang dalam skuadnya. Dua pemain mereka tidak ikut ke Delhi, padahal mereka adalah pemain kunci. Michael kemudian mendatangi pemain pertama yang bernama Gayatri. Wanita ini ternyata sudah menikah dan tidak diizinkan oleh suaminya untuk bermain bola. Keluarga Gayatri tergolong konservatif, jadi suami Gayatri tidak ingin istrinya bermain bola. Setelah dirayu oleh Angel dan melihat betapa kuatnya tekad Gayatri untuk bergabung bersama tim, suami Gayatri akhirnya merestui kembali bergabung dengan tim Tamil Nadu FC. Pemain kedua Anita, ia sangat mencintai sepak bola. Anita bahkan menolak cinta seorang pria yang sudah 2 tahun PDKT dengannya. Anita tidak mencintai pria itu dan sejurus kemudian अच्छा बहुत घमंड है ना तुझे अपनी शक्ल पे। Anita dilempar menggunakan air keras ke wajahnya. Sang pelaku kemudian melarikan diri. Menurut ibu Anita, Anita berhasil selamat. Tapi sejak saat itulah ia tidak pernah lagi ingin bertemu dengan siapapun. Anita selalu mengunci dirinya di dalam kamar dan bersumpah tidak akan menunjukkan wajahnya kepada dunia. Michael menemui Anita. Ia berusaha untuk membakar semangat dan memotivasi dirinya. Michael mengatakan bahwa Anita harus berani menunjukkan bakat dan wajahnya kepada dunia, karena kemenangan Anita bukan hanya untuk kemenangan dirinya sendiri, tetapi sebagai simbol untuk kemenangan semua wanita yang mengalami nasib yang sama dengan dirinya. Anita pada akhirnya setuju untuk bergabung dengan klub tersebut. Sebelum mereka berangkat ke Delhi, Michael membawa Anita ke sebuah lapangan. Di sana ada anak buah Michael, membawa pria yang menyiram air keras ke wajah Anita. Pria ini bernama Prabakar. Michael mengatakan bahwa apapun yang Anita inginkan, maka ia akan melakukan itu kepada Prabakar. Anak buah Michael bahkan sudah menyiapkan air keras di sana, tetapi Anita lebih memilih memaafkan Prabakar. Anita kemudian membuka maskernya di depan Prabakar, dan ia berjanji tidak akan malu lagi untuk menunjukkan wajah dan bakatnya kepada dunia. Pertandingan kedua akan segera digelar. Sharma mengatur siasat agar tim asuhan Michael kalah. Ia meminta polisi untuk menahan Michael di kantor polisi dan mewawancarainya terkait percobaan pembunuhan. Hal itu hanyalah akal-akalan Sharma. Sharma sebenarnya ingin agar Michael ketinggalan mendampingi pertandingan tim asuhnya. Michael sendiri tidak kalah cerdik. Ia meminta anak buahnya untuk meledakkan bom di depan kantor polisi. Karena ketakutan, polisi akhirnya melepaskan Michael. Michael bergegas menuju ke TKP. Setibanya di sana, ia menemukan tim Tamil Nadu FC ketinggalan 2 gol di babak pertama. Tim mereka juga dicurangi oleh wasit. Karena wasit itu sudah dibayar oleh Sharma, Michael menurunkan pemain mereka yang bertubuh bongsor yang bernama Pandayama. Pandayama akhirnya menabrak wasit itu yang membuatnya pingsan, tidak sadarkan diri. Setelah pergantian wasit, Tamil Nadu berhasil menyampaikan kedudukan melalui gol cantik Tendral dan sundulan mematikan Vembu. Tapi sayang tim lawan kembali mencetak 1 gol. Skor sekarang berubah menjadi 3-2. Michael kemudian menurunkan Gayatri dan pilihannya itu ternyata tepat. Gayatri berhasil menyampaikan kedudukan menjadi 3-3. Pergantian terakhir adalah memasukkan Anita dan alhasil Anita sukses menyebol gawang lawan dan memberikan kemenangan untuk Tamil Nadu. Setelah mengalahkan beberapa tim lain, Tamil Nadu akhirnya berhasil lolos ke babak final. Suatu malam, sebelum pertandingan final, Vembu dan Tendral menghilang dari asrama. Mereka ternyata diculik. Vembu dikembalikan kepada Michael, namun ia disuntik dengan narkoba, yang artinya dalam partai final, Vembu tidak bisa dimainkan.
Tak lama berselang, Michael mendapatkan panggilan telepon dari penculik. Sang penculik ternyata adalah Daniel, musuh bebuyutan Michael. Sebenarnya Daniel diminta Sharma agar menyuntikkan narkoba kepada Tendral juga. Tapi Daniel enggan. Ia menggunakan Tendral sebagai umpan agar Michael mau menyerahkan dirinya. Michael pada akhirnya mendatangi Daniel. Setibanya di sana, Michael disuntikkan narkoba. Sekalipun pusing karena efek narkoba, Michael masih mampu mengatasi perlawanan anak buah Daniel. Setelah semua anak buahnya tewas, Michael mengajar Daniel hingga masuk ke rumahnya. Daniel terbojok dan ia bersembunyi di kamar anaknya. Ketika melihat anak Daniel, Michael mengurungkan niatnya untuk membunuh musuh bebuyutannya itu, dan ia mengampuni Daniel karena tidak mau memberikan mimpi buruk kepada sang anak. Pertandingan final mempertemukan Tamil Nadu dan Manipur FC. Dalam pertandingan puncak ini, Tamil Nadu ketinggalan 3 gol di babak pertama. Saat di ruang ganti, Michael marah besar kepada mereka. Ia mengejek dan memanas-manasi pemainnya itu. Michael bahkan memanggil Pandayama dengan sebutan gendut, bulat yang kuat makan, tetapi tidak bisa berbuat banyak. Tujuannya adalah agar membakar semangat mereka. Strategi itu ternyata ampuh. Pandayama marah besar. Saat babak kedua dimulai, Pandayama menendang bola sekuat mungkin dari jarak yang cukup jauh dan berhasil membuahkan gol pertama. Gol cantik lainnya berhasil dilesakan oleh Anita berkat umpan manis dari Tendral. Sang ibu yang menyaksikan pertandingan itu merasa sangat terharu dengan anaknya. Skor berubah menjadi 3-2. Di saat pertandingan menyisakan 1 menit terakhir, Tendral justru menciptakan sebuah tendangan akrobatik dan skor berubah menjadi 3-3. Pertandingan dilanjutkan dengan babak adu penalti. Gayatri yang sempat dibangku cadangkan oleh pelatih karena ia ternyata hamil muda, kini diberikan kepercayaan untuk mengeksekusi tendangan penalti. Gayatri melawan beban moral di mana orang tuanya menginginkan dirinya untuk menjadi menantu yang baik ketimbang sebagai pesepak bola. Tetapi Gayatri membuktikan bahwa hasratnya adalah sepak bola. Ia berhasil melaksanakan gol penentu kemenangan. Tamil Nadu menang adu penalti dengan skor 4-3. Michael kemudian teringat akan kata-kata sang ayah. Pialanya penting, Bigil. Fembu kemudian mendatangi Michael. Ia meminta maaf karena pernah melawan kata-kata pelatih itu. Kadir juga hadir di tempat itu dan menikmati momen kemenangan ketika sesi penyerahan piala. Film ditutup dengan adegan di mana Sharma ditangkap polisi karena di dalam tasnya ditemukan narkoba yang sudah dimasukkan oleh anak buah Michael. Michael sendiri berhasil mendirikan akademi sepak bola dan anak musuh bebuyutannya Daniel juga ikut belajar di akademi tersebut, dan film pun berakhir. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Bala. Bala mengidap penyakit skizofrenia, salah satu gangguan mental yang membuat penderitanya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Bala sering berhalusinasi kalau dia bisa berkomunikasi dengan dewa. Bala bekerja di bagian gudang di perusahaan obat-obatan Omega Medical India. Dan di sana dia bertemu dengan Trisa, yang pada saat itu habis interview. File Trisa tertinggal dekat galon, dan saat Bala mau mengembalikannya, tiba-tiba si bos manggil. Tanpa sadar, satu file di meja itu pun terbawa oleh Bala. Bala berhasil menemukan Trisa di warung makan. Belum sempat Trisa mengucapkan terima kasih, Bala sudah beranjak. Sekarang dia mengumpulkan makanan sisa di warung itu. Memang sih kelihatannya gimana gitu ya, tapi jangan suzon dulu bos. Ternyata makanan itu dia kumpulkan untuk anjing liar di pinggir jalan.
Keesokan harinya, Bala yang sedang di rumah sakit ingin mengambil obat bertemu dengan anak kecil yang ditinggal ibunya mencari pinjaman. Bala langsung bantu anak itu. Karena uangnya kurang, Bala mau ambil uang dulu. Tiba-tiba nongol Trisa. Dia pun langsung meminjam uang Trisa. Waktu kebersamaan mereka semakin lama karena bensin motor Trisa habis. Dan SPBU juga sudah tutup. Bala menyarankan agar Trisa meninggalkan motornya di kosan Bala, kemudian Trisa pulang dengan taksi. Bala orangnya ceplas-ceplos, gak ada modus. Dia pamit pulang duluan karena perutnya sudah lapar. Dengan jujur, Bala mengatakan jika disuruh memilih antara cewek cantik dan lapar, tentu saja lapar menang telak. Hal itu pun membuat sang dewa kesal. Masa cewek secantik itu dibiarin aja? Akhirnya hujan pun turun. Dan Trisa berteduh dulu di tempat Bala, karena taksi yang dia pesan selalu di-cancel. Akhirnya Trisa mulai terpikat oleh Bala, karena sifatnya yang beda dari yang lain. Tapi timbul masalah ketika ayah Trisa melihat mereka jalan berdua. Si ayah yang tidak suka melihat Trisa pacar-pacaran, langsung menyuruh mereka berdua menikah besok. Sementara itu, bos Bala di kantor kelabakan nyari file yang terbawa oleh Bala. Dan saat Bala mau memberikan file itu, dia malah diusir. Akhirnya, file itu Bala titipkan ke rekan kerjanya Samyutan, yang bekerja sebagai sopir. Berhubung besok Bala mau menikah, mereka pun mencari kontrakan yang ukurannya lebih besar. Dan mereka mendapatkannya di bangunan tempat Samyutan tinggal. Tapi sayang, tiba-tiba Bala menghilang dengan perhiasan Trisa yang disimpan di tas. Kata Pak Pol, si Bala ini pencuri profesional, modusnya memikat wanita. Sebelumnya sudah ada 7 orang yang menjadi korban. Dan akhirnya Trisa hanya bisa menangis. Lanjut ke cerita yang kedua berjudul Konspirasi. Kisah akan berfokus pada keluarga Ayodhiveda alias Anachi yang merupakan seorang mafia. Anachi mempunyai seorang anak bernama Isaac. Anachi sadar bahwa pekerjaannya selama ini kotor, maka dari itu Anachi tidak ingin Isaac mengikuti jejaknya. Isaac yang merupakan seorang insinyur biotek selalu didorong oleh kedua orang tuanya untuk bekerja ke luar negeri. Rupanya ayah Trisa bekerja dengan Anachi sebagai auditor. Tuduhan yang diberikan kepada Bala ternyata rekayasa yang dibuat oleh anak buah Anachi bersama dengan oknum polisi korup, agar Trisa membenci Bala. Dan perhiasan itu dikembalikan lagi ke ayah Trisa. Ketika semuanya lengah, tiba-tiba Bala menodong Anachi, yang membuat lehernya terluka. Nah, saat di rumah sakit, Anachi bertemu dengan Trisa yang sedang dirawat karena penyakit darah rendahnya kambuh. Anachi mencoba untuk meyakinkan Trisa bahwa Bala bukanlah pria yang pantas untuknya. Tapi Trisa yakin pasti ada sesuatu yang dilakukan ayahnya, karena Trisa yakin Bala tidak akan pernah melakukan hal itu. Trisa kecewa dengan ayahnya, kenapa dia tidak boleh menentukan masa depannya sendiri. Mungkin ayahnya bisa bahagia, tapi Trisa tidak akan pernah bahagia karena ego sang ayah. Hal itu pun membuat Anachi tersentuh, ditambah saat dia melihat Isaac yang datang ke rumah sakit menemui pacarnya. Isaac sangat mencintai dia, tapi pacarnya ini anak hakim. Pacar Isaac mengatakan ayahnya mungkin tidak akan mempermasalahkan tentang kasta ataupun agama. Tapi kalau masalah kriminal, ayahnya tidak akan kompromi. Anachi pun menjadi dilema. Sebagai orang tua, tentu saja hal yang paling utama buat Anachi adalah membahagiakan anaknya. Anachi langsung mengambil tindakan. Dia pergi menemui hakim. Sesampainya di sana, Anachi memohon agar hakim merestui hubungan anak mereka. Anachi berjanji mulai saat ini dia akan meninggalkan semua pekerjaan kotornya tersebut. Lalu hakim minta waktu dulu selama 2 hari buat mikir-mikir. Dan anak mereka jangan sampai tahu percakapan tersebut. Singkat waktu, seorang anggota MLA datang menawari kesepakatan tentang obat yang mereka sebut Omega. Sebenarnya obat ini narkoboy. Anachi langsung menolak karena dia sudah komit untuk bertobat. Tapi politisi itu terus melobi-lobi Anachi hingga dia diusir dari tempat itu. Dan Isaac bertanya kenapa si ayah tidak menerima kesepakatan itu, yang membuat si ayah marah. Singkat cerita, Isaac mau pergi menjalani tes di perusahaan yang nantinya akan memberikan pekerjaan di Jerman.
Ayahnya sangat senang, lalu dia sendiri yang pergi mengantarkan Isaac. Sementara itu di sisi lain, politisi tadi merencanakan sesuatu karena tawaran mereka ditolak. Dan terlihat ada 2 orang yang sedang mengikuti Isaac. Akhirnya Isaac berhasil menjalani tes. Isaac akan dikontrak selama 5 tahun di Jerman. Sebelum tanda tangan kontrak, mereka menyuruh Isaac untuk mengabari orang tuanya dulu. Tiba-tiba masuk panggilan dari ibunya yang mengabari bahwa ayahnya sudah tewas saat polisi melakukan penyergapan. Tuh kan, meskipun selama ini Anachi masuk DPO, tapi dia aman-aman saja karena berteman dengan politisi. Kata anggota ayahnya ini, si Ramu yang menjadi informan polisi. Dia yang memberikan lokasi Anachi kepada polisi. Dan akhirnya si Ramu pun tewas. Lanjut cerita yang ketiga berjudul Permainan yang Licik. Kisah akan berfokus pada seorang polisi bernama Kanda. Kanda pergi menemui Deputi Komisioner Polisi atau DCP, dan dia langsung ditembak. Jadi gini ceritanya. Sebelumnya komisaris polisi mendapatkan tekanan dari menteri dan politisi atas dasar menjaga hukum dan ketertiban. Mereka diminta untuk membersihkan 4 nama besar yang berada di dunia kriminal. Dan misi ini tidak boleh gagal. Komisaris memberikan misi itu kepada DCP. Lalu DCP menunjuk Kanda. Kanda sebenarnya enggan jika harus membunuh orang saat bertugas. Menurut dia, pengadilanlah yang pantas menjatuhkan hukuman untuk pelaku. Niat Kanda bicara seperti itu agar DCP memberikan tugas itu ke yang lain. Boro-boro diganti. DCP malah ngungkit-ngungkit masa lalu Kanda. Kanda yang berasal dari keluarga kurang mampu, dulu sering dibantu oleh DCP. Bahkan sampai ke biaya pendidikan. Jatuhnya hutang budi lah. Dan DCP tidak ingin perintahnya ditolak. Akhirnya Kanda dilema. Dari kecil dia bercita-cita ingin menjadi polisi. Tapi sekarang malah merasa terjebak dalam kerjaannya sendiri. Kanda memberitahu kakak iparnya bahwa dia tidak akan bunuh si pelaku agar misinya itu gagal. Dan timnya pasti langsung diganti. Singkat cerita, Kanda dan timnya sudah bersiap. Kanda menyuruh mereka jalan duluan, sementara dia akan lewat jalan lain. Target pertama mereka Anachi. Anachi baru dapat info kalau dia menjadi target. Dan tiba-tiba datang Kanda. Kanda langsung mengatakan kalau dia tidak sepakat dengan perintah itu dan akan membiarkan Anachi pergi. Tapi jika mereka bertemu lagi, Kanda bersumpah akan menangkapnya. Kata Kanda, dia harus menembak mobil Anachi untuk membuat laporan. Berhubung nih mobil baru habis diservis, anggota Anachi bilang biar dia sendiri yang menembak mobilnya. Awalnya Kanda agak ragu, karena nggak mau dianggap pengecut, Kanda pun memberikan pistolnya. Tapi naas, Anachi malah dihabisi oleh anggotanya sendiri, yang diperintah langsung oleh si anak durhaka. Anachi tidak sadar kalau buah akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Isaac berambisi untuk melanjutkan bisnis ayahnya, tapi ayahnya malah memutuskan untuk pensiun dini. Akhirnya Isaac bersekongkol dengan politisi jahat tadi untuk menyingkirkan si ayah. Alhasil Kandalah yang menjadi terkenal karena dianggap sukses melakukan misi. Tapi istrinya di rumah menentang keras kejadian tersebut. Mereka tidak ingin Kanda membunuh orang. Kanda berusaha meyakinkan istrinya bahwa dia tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Tapi percuma, karena semua berita mengatakan Kandalah yang melakukannya. Dan DCP merasa cemburu karena Kanda mendapatkan banyak pujian dari komisaris, sementara namanya tidak disebut sama sekali oleh Kanda. Singkat cerita, Isaac mendatangi DCP dengan dalih melaporkan Bala yang membawa kabur Teresa. Tapi DCP sudah tahu gelagatnya dan langsung menanyai apa tujuan dia sebenarnya. Rupanya Isaac ingin menjalin persahabatan dengan DCP. Sementara itu Kanda semakin tertekan. Sekarang hubungannya dengan sang istri menjadi tidak harmonis. Target berikutnya bernama Vanna Ravi. Kanda sedang merancang strategi dengan timnya. Di sisi lain, DCP menyuruh Isaac menghabisi Kanda dalam operasi itu agar kasus kematiannya bisa dimanipulasi.
Singkat waktu, Kanda dan timnya sudah tiba di TKP, dan anak buah Isaac juga ikutan nimbrung. Tapi dia malah keburu tewas terkena peluru nyasar. Dan Kanda hanya menonton mereka tembak-tembakan. Untuk melepaskan amarahnya, dia baku hantam dulu dengan anak Raffi. Dan akhirnya Kanda kembali viral karena dia menjadi ketua tim dalam operasi itu. Karena otaknya sedang kusut, Kanda tak sengaja membentak mertuanya saat ditanya soal berita yang baru keluar. Alhasil istrinya langsung minta cerai. Makin streslah Kanda, di tempat kerja dia tertekan. Di rumah dia juga tidak mendapatkan kedamaian lantaran sang istri terus mengatakan dia pembunuh karena si istri tidak mempercayainya. Dan dia pun langsung pergi. Sekarang Kanda tinggal di rumah kakaknya. Dia berencana untuk mengundurkan diri dari polisi. Di sisi lain, DCP langsung turun tangan untuk menghabisi Kanda. Dia bersekongkol dengan target yang ketiga bernama Marathi. DCP akan membunuh Kanda seolah-olah Marathilah pelakunya. Sebagai imbalannya, Marathi akan dibiarkan lolos. Nah, ini dia adegan pertama tadi. Setelah menembak Kanda, DCP langsung melapor ke komisaris kalau dia akan ikut ke lapangan dengan alasan target mereka kali ini sangat berbahaya. Rupanya si Kanda masih hidup. Kanda curiga disuruh datang ke tempat itu, makanya dia memakai rompi anti peluru. Lagi-lagi DCP mengungkit jasanya yang dulu, dan memujuk Kanda untuk menangkapnya saja. Tapi tiada maaf bagimu, dan akhirnya DCP pun tewas. Lanjut ke cerita yang keempat, judulnya Pertaruhan. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Krishna. Dia seorang penipu, tapi mainnya halus. Saat tamat sekolah, Chris memutuskan untuk merantau ke Chennai. Tapi saat di perjalanan, dia dipaksa turun karena tidak membayar tiket. Kemudian Chris mendapatkan pekerjaan menjadi tukang kebun dan merangkap ke yang lain. Berhubung bosnya bangkrut, akhirnya rumah itu pun dijual. Dan disinilah Chris menemukan peluang. Saat itu orang terkaya di kota bernama Sahib datang membeli rumah itu. Chris mulai membuat rencana. Dia memata-matai Sahib dan menemukan tempat tongkrongan Sahib. Saat di toilet, Chris mengatakan mungkin Sahib mempunyai gejala kencing batu yang terdengar dari suara pipisnya. Dia menyarankan agar Sahib memeriksakan diri ke dokter. Dan keesokan harinya, Chris sudah mulai dekat dengan Sahib. Kali ini modusnya seperti psikolog. Dia menebak bahwa Sahib sedang banyak pikiran karena pekerjaan dan memiliki masalah dengan keluarganya, yang membuat Sahib menjadi terkesan. Padahal semua info itu dia dapatkan dari pembantu Sahib. Dan ketika Chris memberikan uang ke pembantu Sahib, terlihat di sana ada DCP yang sedang bersama dengan wanita simpanannya. Rupanya rumah itu dijadikan tempat penginapan oleh Sahib. Tahu kan guys siapa wanita ini? Dia kakak kandung Kanda, namanya Vanati. Handphone Vanati pakai ketinggalan segala. Kemudian Chris menelpon suaminya, yang saat itu sedang bertugas dengan Kanda. Karena suaminya sedang sibuk, Kandalah yang mengangkat telepon itu. Dan akhirnya DCP pun ketahuan. Kanda menyuruh Chris mengantarkan HP itu ke tempatnya sekarang. Untuk menjaga perasaan kakak iparnya, Kanda merahasiakan hal itu. Sesampainya di sana, Chris ingin bicara dulu dengan DCP baru HP itu dia berikan, yang membuat Kanda menjadi emosi. Beruntung saat itu Sahib sedang lewat. Dia pun langsung membantu Chris. Dan membawa Chris ke rumahnya. Chris melihat berita di TV yang mengatakan DCP tewas saat menjalani tugas dengan Kanda. Dan Kanda berhasil membunuh si pelaku. Dan Chris merasa beruntung dihajar Kanda karena dia sekarang bisa masuk ke keluarga Sahib. Karena sikapnya yang bersahabat, orang tua Sahib sampai curhat. Rupanya Sahib hanya menghambur-hamburkan uang ayahnya. Berbagai macam bisnis yang dia jalani
Tapi tidak ada satupun yang jadi. Lalu Sahib juga curhat. Sebelumnya Sahib berbisnis narkoboy diajak politisi kenalannya. Tapi hasilnya nggak ada karena ditipu. Sekarang orang tuanya mengancam akan membawa Sahib pindah ke luar negeri jika selama 6 bulan ke depan dia masih tidak bisa menghasilkan uang. Akhirnya Chris beraksi. Dia akan menjadikan Sahib jutawan tanpa memakai uang ayahnya. Sahib mengaku hanya ada uang 10 juta. Itu tidak akan cukup. Kata Chris itu sudah lebih dari cukup. Dia berjanji akan menggandakan uang itu menjadi 1,5 M. Dan Sahib pun sepakat. Bukan hanya uang, kantor dan mobil pun Chris tinggal pakai. Beberapa hari kemudian terlihat si Chris berbisnis sawo yang dikumpulkan dari hutan, yang membuat Sahib agak ragu. Dan juga ada bisnis patung. Kemudian 10 kios roti di kota. Sementara itu Sahib terus dicekoki miras agar dia gampang dikontrol. Chris juga berusaha mencuri hati orang tua Sahib. 2 bulan kemudian akhirnya si Chris bisa memenuhi janjinya yang membuat Sahib nggak habis pikir. Rupanya bisnis sawo yang diambil dari hutan itu hanyalah kedok. Bisnis utamanya menyeludupkan kayu cedar atau pohon aras yang diseludupkan menjadi bak truk. Dan toko roti itu kedok untuk berjualan narkoboy. Satu lagi bisnis patung itu untuk menyeludupkan barang antik ke luar negeri. Sahib pun menjadi bersemangat, lalu menyuruh Chris membuka lapak baru. Menurut buku pedoman tipu-tipu, ada saatnya kita memutuskan untuk berhenti, kata si Chris. Karena sekarang bisnis mereka mulai tercium oleh polisi. Chris mengajak Sahib menghentikan semuanya atau kabur sebelum tertangkap. Untuk mengurangi resiko, Chris berencana untuk melakukan pencucian uang. Mereka akan menghabiskan uang itu untuk membeli berlian. Berlian itu mereka dapatkan dari mafia yang juga merupakan target terakhir polisi. Mafia itu mencurigai mereka berdua sebagai informan, karena kabarnya polisi juga ada di sana. Beruntung Kanda datang tepat waktu, dan mereka pun selamat. Tiba-tiba Sahib menghilang, rupanya dia sudah pulang duluan. Kata Sahib, berlian itu sekarang sudah bersama dengan Chris. Bingung dong si Chris, tadi kan dia yang nyimpan. Dan tiba-tiba Sahib tewas terkena serangan jantung, karena selama ini dicekokin miras. Chris akhirnya merasa bodoh, karena ulahnya sendiri Sahib tewas. Uang habis, berlian juga nggak tahu di mana. Lalu Chris kembali mengingat-ingat ucapan Sahib sebelum meninggal. Dan ternyata berlian tersebut ada di gantungan kunci. Tapi itu masih belum cukup. Chris yang licik mengorbankan berlian itu untuk mencuri hati orang tua Sahib. Chris membuat orang tua Sahib percaya kalau dia bisa membuat Sahib berubah. Chris mengatakan mereka memutarkan uang Sahib di pasar saham. Dan sukses besar. Lalu menghabiskan uang itu untuk membeli berlian agar terhindar dari pajak. Akhirnya orang tua Sahib salut, lalu mengangkat Chris menjadi anak. Dan inilah tujuan Chris sebenarnya. Dibanding berlian tersebut, tentu saja harta orang tua Sahib jauh lebih banyak. Lanjut ke cerita yang kelima berjudul Adil. Kisah akan berfokus pada seorang janda beranak satu bernama Sundari. Kehidupan Sundari bisa dibilang susah sejak suaminya meninggal. Sundari bekerja menyiapkan makanan untuk anak-anak di sekolah. Dari kecil Sundari sudah mendidik anaknya supaya adil. Dia langsung marahi anaknya yang saat itu meminta makanan lebih banyak. Oh ya, nama anaknya Rajan. Singkat cerita, kepala sekolah menyuruh Sundari untuk menemui orang yang datang dari kota ingin melihat tanah di sekitar sekolah. Rupanya orang itu Chris bersama orang tuanya yang datang ke sana untuk membeli tanah. Chris berencana akan membangun pabrik miras berskala besar di daerah tersebut. Tapi ibunya kurang setuju karena dalam Islam alkohol dilarang. Begitu juga dengan Sundari, karena dampaknya akan sangat buruk untuk warga sekitar. Chris yang saat itu meminum orange juice menawari Rajan. Kemudian Rajan memanggil teman-temannya karena ibunya selalu menekankan untuk saling berbagi.
Sundari melarang Rajan minum banyak-banyak karena dia memiliki masalah di perut yang penyebabnya belum diketahui. Kemudian ayah Chris menyuruh Sundari datang ke rumah sakit adiknya di kota agar Rajan bisa ditangani dengan baik. என் தம்பியோட Singkat waktu malam pun tiba. Penyakit Rajan kembali kambuh, tapi kali ini lebih parah. Sundari melarikan anaknya ke bidan desa. Bidan langsung menghubungi dokter. Dokter menyuruh Sundari untuk membawa anaknya ke rumah sakit, supaya ginjalnya bisa di-scan. Sebelum penyakitnya berlarut-larut. Berhubung Sundari nggak ada uang, akhirnya dia terpaksa mengambil uang yang ada di lemari sekolah. Sundari membawa Rajan ke rumah sakit yang disarankan ayah Chris. Rupanya di sana juga ada Chris yang keluhannya sama seperti Rajan. Nah, dokter ini adik ayah Chris namanya Abu Bakar. Di sini baru terungkap. Rupanya Sahib sebelumnya tewas bukan terkena serangan jantung, tapi diracuni oleh pamannya ini. Kalau Sahib tewas, otomatis dia yang akan menjadi pewaris tunggal. Tapi semua rencananya gagal karena ayah Sahib tiba-tiba mengangkat Chris sebagai anak. Makanya si Abu ingin membunuh Chris dengan cara meracuni minumannya. Karena tidak pakai cyanida, makanya si Chris masih hidup. Saat Abu ingin menyuntikkan racun lagi kepada Chris, tiba-tiba Sundari yang juga berada di ruangan itu langsung mengamuk. Dokter macam apa ente, kok malah ingin bunuh pasien, kata Sundari. Alhasil Sundari lah yang menjadi amukan para staf. Dan si Chris berhasil kabur. Beruntung kakak ipar Kanda yang menjadi kepala kantor polisi di daerah tersebut lebih mempercayai Sundari, lalu dia melepaskan Sundari. Berhubung uang Sundari sudah habis membayar ruangan rawat inap di rumah sakit tadi, polisi menyuruhnya pergi ke tempat dokter Candalan. Dokter ini tidak mengungut biaya dari pasiennya. Dokter menuliskan resep obat yang harus dibeli di luar. Karena di apotik ini tidak ada, orang itu menyuruh Sundari pergi ke Omega Medical. Sesampainya di sana, Sundari tidak bisa beli obatnya eceran. Ya, bukan apotik sih. Dia harus membelinya sepaket yang harganya lumayan mahal. Sundari meminjam handphone, rencananya ingin meminta bantuan ke bidan. Tapi dia malah mendapati kabar buruk 33 anak teman Rajan juga mengalami sakit perut. Karena mereka semua ikutan meminum orange juice yang diracuni si Abu. Karena nggak dapat obatnya, Sundari kembali lagi. Rupanya Rajan sudah sadar. Dokter memiliki obat itu, tapi hanya untuk sekali minum. Kata dokter, nih bocah keracunan, harus banyak-banyak minum air putih dan minum obat yang diresepkan tadi. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும் நடத்திட்டு இருக்கேன் போ. Akhirnya Sundari memutuskan untuk menjual satu-satunya peninggalan sang suami. Sekalian untuk membelikan obat buat anak-anak di desa. Tapi dia malah kena jambret. Untungnya sopir Omega Medical yang saat itu melintas membantu Sundari. Namanya Velu. Karena kasihan, Velu mengambil obat yang dia bawa, tanpa membuat laporan. Lanjut ke cerita yang terakhir, judulnya Peduli. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Samyutan. Masih ingat kan guys, rekan kerja Bala yang juga sopir di Omega Medical. Saat subuh tiba-tiba Samyutan dicuduk polisi. Rupanya 7 dari 33 anak meninggal setelah minum obat yang dibawa Sundari. Diduga obat itu sudah kadaluarsa. Kenapa Samyutan yang ditangkap? Karena Velu saudaranya politisi. Mereka tidak ingin citranya rusak. Bos Samyutan yang saat itu datang ke kantor polisi mengatakan mungkin dirinya juga ikut ditahan. Dan pengadilan akan menyegel Omega Medical yang membuat 80 karyawannya akan kehilangan mata pencarian untuk keluarga mereka. Tapi kalau Samyutan mengaku, si bos nggak bakalan ditangkap. Kata si bos, palingan Samyutan hanya ditahan selama 7 hari. Karena peduli dengan rekan-rekannya, akhirnya Samyutan pasang badan. Dia pun bersedia menandatangani surat pengakuan itu. Dalam waktu singkat, sidangnya pun digelar, yang terkesan diburu-buru. Di pengadilan, Samyutan dikendalikan si bos.
Dia disuruh mengaku telah menjual obat kadaluarsa tersebut tanpa sepengetahuan perusahaan. Singkat waktu, Dini, istri Samyutan, datang ke tempat si bos. Dia meminta bantuan ke si bos karena pengacara yang ditunjuk pengadilan tidak banyak membantu. Padahal sebelumnya pengacara itu menyuruh Dini mengumpulkan file apapun yang ada di rumah yang mungkin saja bisa dijadikan untuk pembelaan. Akhirnya file itu pun diambil si bos. Kata si bos biar pengacara mereka yang mengatasinya, agar Samyutan menang di pengadilan. Di sidang berikutnya, Sundari juga dihadirkan ke pengadilan. Dia mengaku Samyutanlah yang memberikan obat itu. Tapi ada yang lebih parah. Laporan medis terbaru mengatakan bahwa obat-obatan tersebut narkoboy. Boro-boro dibantu, komplotan si bos malah cuci tangan. Mereka pura-pura tidak tahu. Padahal selain menyuplai obat, mereka juga mendistribusikan narkoboy jaringan politisi. Dan selesai sidang, Sundari minta maaf. Sundari mengaku terpaksa melakukan hal itu karena mereka mengancam akan membunuh anaknya. Singkat cerita, sidang berikutnya pun digelar. Berdasarkan bukti dan saksi, hakim memvonis Samyutan hukuman mati dengan cara digantung. Dan sidang pun selesai. Nah, lu nyesal kan? Dini yang kesal datang ke tempat si bos. Dia mengancam akan bicara ke media jika dia tidak dibolehkan masuk. Alhasil Dini malah kena hajar, dan si bos mengancam akan menghabisi anak Dini jika dia berani bicara ke media. Di sisi lain, Velu datang minta maaf. Dia menceritakan semuanya. Niat Velu memberikan obat itu baik, karena kasihan kepada Sundari. Dan saat berita itu muncul, Velu langsung ditahan saudaranya yang politisi di rumah, karena mereka tidak ingin citranya rusak. Samyutan sudah memaafkannya. Dia juga mengaku salah karena setuju menandatangani surat pengakuan. Tapi nasi telah menjadi lontong. Penyesalan tiada gunanya. Singkat cerita, surat eksekusi Samyutan sudah keluar. Kepala sipir pun menanyakan permintaan terakhir Samyutan. Rupanya Samyutan hanya ingin bermain dengan anaknya. Nah, ini adegan paling emosional nih menurut kami di sepanjang film. Apalagi buat kalian yang sudah punya anak. Samyutan bilang ke anak-anaknya kalau dia ingin pergi ke luar negeri dan jangan mencarinya sampai dia kembali. Akhirnya hari eksekusi pun tiba. Dini dan yang lainnya juga sudah bersiap. Mereka menunggu di depan lapas. Rupanya semalam Dini cerita ke Velu bahwa ada bukti penting yang diambil oleh si bos. File itu yang tak sengaja diangkut bala saat di awal film. Lalu dititipkan ke Samyutan yang diletakkan di mobil dan mendarat di rumah Samyutan. Dan akhirnya kembali lagi ke tangan si bos saat dibawa oleh Dini. Untungnya Velu berhasil mengambil file itu di rumah si bos yang berpura-pura mengantarkan air. Lalu Velu dan pengacara pergi menemui hakim pengadilan tinggi. Di dalam file itu mereka menemukan bukti keterlibatan orang-orang besar dalam jaringan narkoboy. Hakim langsung mengeluarkan surat penundaan eksekusi untuk Samyutan, dan akhirnya Samyutan tidak jadi digantung. Kemudian mereka yang terlibat dalam kasus itu ditangkap. Ada oknum polisi, hakim, bos Samyutan, anggota MLA, dan menteri. 6 bulan kemudian Samyutan menang di pengadilan. Dia dibebaskan. Sundari ditangkap polisi karena melakukan protes. Kayaknya protes pembuatan pabrik miras nih. Lalu Chris menjadi pengusaha sukses. Dan Kanda menjadi asisten komisaris. Dia menentang keras hukuman mati. Kemudian Isaac dipilih partai penguasa untuk menjadi anggota parlemen. Dan si Bala sudah menikah dengan Trisa. Lalu film pun selesai. Pada awal film, kita melihat Vikram yang diperankan oleh Rishi Kapoor di sebuah kuil melihat wanita cantik bernama Sunita yang diperankan oleh Poonam Dillon. Dan di sana Vikram langsung jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Keesokan harinya di sebuah karnival, Vikram kembali bertemu dengan Sunita yang sedang berusaha memenangkan sebuah kalung. Vikram yang melihat kalau Sunita menyukai kalung tersebut lalu mencobanya dan ternyata Vikram berhasil memenangkannya. Namun di sana Sunita malah pergi meninggalkan Vikram yang hendak memberikan kalung tersebut.
Semenjak hari itu, Vikram selalu terbayang-bayang akan Sunita. Vikram meminta temannya yang bernama Gogi untuk melukis wajahnya Sunita. Dan setelah itu Vikram lalu menempel semua lukisan wajah Sunita di pelosok desa yang membuat Sunita kesal dan ingin mengetahui siapa pelakunya. Pada suatu malam, Vikram yang menempel lukisannya ditangkap oleh para polisi, dan di sana Vikram malah mengaku sebagai reporter dan menanyakan alamat dari Sunita, foto yang dia pasang yang tentunya membuat polisi kebingungan. Keesokan harinya, Vikram yang sudah mendapatkan alamat dari Sunita langsung meluncur ke rumahnya. Dan melalui tetangganya, Vikram mendapatkan berita kalau Sunita adalah seorang anak yatim piatu. Dengan semangat berapi-api, Vikram menggetok pintu rumahnya Sunita. Namun Sunita yang melihat Vikram langsung melarangnya untuk masuk. Vikram memperkenalkan dirinya dan mengingatkan Sunita kalau mereka bertemu di karnival sambil menunjukkan kalung yang Sunita inginkan. Namun Sunita tetap tidak menghiraukan Vikram dan Sunita pun mengusir Vikram dari rumahnya. Keesokan harinya di sebuah restoran, Vikram yang menyendiri dengan kalungnya terkejut mendengar kalau di sana sedang ada audisi dan salah satu kontestannya adalah Sunita. Namun ketika Sunita mendapat gilirannya, penonton di sana malah menyorakinya dan membuat Sunita merasa malu sehingga Sunita pun turun dari panggungnya. Vikram yang kesal akan kelakuan penonton, lalu bernyanyi dan berhasil menarik perhatian semua orang. Vikram lalu menarik tangan Sunita untuk ikut bernyanyi dengannya dan berhasil membuat semua penonton menepukkan tangannya. Sunita pun berterima kasih ke Vikram. Sunita lalu meminta Vikram untuk memasangkan kalung yang selama ini Vikram ingin berikan kepadanya. Dan semenjak kejadian itu, Sunita pun mulai menerima Vikram dan cinta mereka pun tiap hari tumbuh semakin besar. Sunita pada akhirnya lolos audisi untuk menjadi penyanyi di sebuah radio yang menambah kebahagiaan pasangan tersebut. Vikram merupakan seorang pemuda dari Delhi. Vikram merupakan anak satu-satunya dari seorang single mother yang jutawan. Dan karena cinta dari Sunita, Vikram memilih untuk tinggal lebih lama di Srinagar. Hari-hari mereka jalani dengan penuh kebahagiaan dan penuh cinta. Bahkan pada hari ulang tahunnya Sunita, Vikram menghadiahinya cincin yang sangat mahal sebagai tanda cinta mereka. Pada suatu hari, Vikram mendapatkan kabar kalau ibunya akan berkunjung Srinagar. Dan Vikram lalu menggunakan kesempatan itu untuk memperkenalkan Sunita ke ibunya. Vikram pun langsung bergegas ke airport dengan membawa Sunita. Namun tiba-tiba saja, ketika Vikram memperkenalkan Sunita, raut wajah ibunya langsung berubah ketika melihat Sunita ada di depannya. Untungnya sang ajudan memanggil ibunya Vikram untuk segera pergi, dan di sana ibunya meminta Vikram untuk fokus ke urusan kuliahnya. Singkat cerita, Vikram mendapatkan berita kelulusannya, dan hal itu membuat Vikram meminta Sunita untuk bersiap melanjutkan hubungan mereka ke langkah selanjutnya. Di sebuah kuil, Vikram melamar Sunita untuk menjadi istrinya. Namun Sunita mengatakan akan menikah setelah mendapatkan persetujuan ibunya Vikram. Di kuil itu terdapat sebuah tiang. Sunita lalu mengajak Vikram untuk mengikatkan kalung yang merupakan tanda cinta mereka di sana. Mereka pun berjanji tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa memisahkan cinta mereka. अब जाओ भी Keesokan harinya, Vikram lalu berangkat ke Delhi untuk membicarakan pernikahannya dengan Sunita. Dan ketika tiba di rumahnya, Vikram dengan gugup menyampaikan keinginan untuk menikahi Sunita di depan ibunya. Ibunya kemudian berdiri dan memberikan Vikram sebuah dokumen yang dimana ternyata berisi asal-usul dari Sunita. Di dokumen itu tertulis kalau ayah Sunita merupakan seorang kriminal yang dijatuhi hukuman mati. Sedangkan ibunya meninggalkan Sunita sejak masih bayi, dan oleh karena itu, ibunya Vikram mengatakan tidak akan pernah menyetujui pernikahan tersebut. Vikram pun menjadi kesal dengan jawaban ibunya. Vikram kemudian bergegas meninggalkan Delhi untuk menuju Srinagar. इतनी देर लगाती थी Setibanya di Srinagar, Vikram disambut baik oleh Sunita yang menanyakan restu dari ibunya. Namun dengan wajah yang murung, Vikram meminta Sunita untuk menikah dengan dirinya secepatnya, walaupun tanpa restu dari ibunya.
Vikram telah meninggalkan semuanya demi cinta dari Sunita, dan keesokan harinya, mereka dengan ditemani oleh Gogi berangkat menuju ke sebuah kuil untuk melangsungkan pernikahan mereka. Di dalam perjalanan itu, Sunita dan Vikram terlihat sangat tegang karena apa yang telah terjadi. Gogi lalu mencoba memecah suasananya dengan beberapa lelucon, dan tiba-tiba saja Vikram kehilangan fokusnya dan ini yang terjadi. Ibunya Vikram langsung terbang ke Srinagar setelah mendapatkan berita tersebut, dan di sana dia mendapati Vikram dalam keadaan koma, namun tidak ada hal yang fatal yang menimpa pada dirinya. Sang dokter menyampaikan kalau temannya yang bernama Gogi hanya mengalami luka ringan. Namun di sana ada seorang wanita yang bersama mereka yang tiada lain adalah Sunita mengalami luka yang sangat parah di bagian wajahnya. Kerusakan wajah Sunita yang terkena pecahan kaca hampir mencapai 90%, dan sang dokter mengatakan kalau Sunita sudah sadar tetapi dia belum berani untuk memberitahu Sunita. Ibunya Vikram lalu menghampiri ruangannya Sunita, dan di sana ibunya Vikram mengatakan semua penjelasan dokternya yang membuat Sunita berteriak ketakutan. Ibunya Vikram mengatakan kalau Vikram tidak mungkin bisa menerima dan akan menyalahkan dirinya akan apa yang telah terjadi kepada Sunita. Dan bagi dirinya Sunita lebih baik pergi dari hidupnya Vikram untuk selama-lamanya. Di sana ibunya Vikram menawarkan sejumlah uang untuk Sunita, namun Sunita menolaknya dan mengatakan akan meninggalkan Vikram demi kebaikan Vikram, bukan demi uang ibunya. Sang dokter yang kebetulan ada di sana mendengarkan semua penjelasan Sunita ke ibunya yang membuat dirinya merasa tersentuh akan ketulusan dari Sunita. Dokter itu lalu memutuskan untuk mengirim Sunita ke Dr. Mehra yang merupakan seorang dokter ahli bedah plastik. Dr. Mehra yang menerima Sunita meminta foto Sunita dari pihak rumah sakitnya, namun sayangnya tidak seorang pun di sana memiliki data maupun foto dari Sunita. Dokter rumah sakit menanyakan berapa banyak biaya yang dibutuhkan oleh Dr. Mehra untuk menyembuhkan luka cacat tersebut. Namun Dr. Mehra menolaknya dengan mengatakan kalau senyuman dari pasiennya adalah bayaran yang paling mahal bagi dirinya. Singkat cerita, Vikram yang tersadar dari komanya langsung menanyakan keberadaan Sunita. Namun ibunya sambil berpura-pura sedih mengatakan kalau Sunita telah tiada. Hari-hari berlalu, namun rasa bersalah pada dirinya tidak bisa hilang. Vikram kemudian menghampiri kuil di mana dulu dia dan Sunita mengucapkan janji untuk bersama. Dan sambil menangis, di sana Vikram menanyakan kenapa Tuhan mengambil Sunita dari dirinya. Sementara itu di rumah sakit Dr. Mehra, disaksikan semua perawat dan tim medisnya. Mereka membuka perban yang menutup wajahnya Sunita, yang membuat semua tim menutup matanya karena tidak kuat untuk melihatnya. Ketika semua tim medis meninggalkan ruangan tersebut, Sunita menghentikan Dr. Mehra. Sunita mengatakan kalau wajahnya adalah alasan dirinya untuk meninggalkan Vikram, orang yang dia cintai. Sambil tersenyum, Dr. Mehra mengatakan kalau sebuah kecantikan ada karena cinta, bukan cinta ada karena kecantikan. Di sana Dr. Mehra kemudian mengatakan kalau apa yang dialami oleh Sunita adalah tantangan bagi dirinya. Dr. Mehra ingin menjadi dokter yang terbaik, oleh karena itu Dr. Mehra ingin Sunita tetap semangat untuk hidup demi membantunya untuk mengatasi apa yang dialaminya sekarang. Sunita dan Dr. Mehra pun berjuang bersama-sama untuk melakukan yang terbaik, dan rasa simpati dari Dr. Mehra berubah menjadi kasih sayang layaknya seorang ayah. Sunita juga menganggap Dr. Mehra sebagai ayahnya, dan Dr. Mehra berjanji kalau dia akan menikahkan Sunita dengan Vikram pada suatu hari nanti. Yes. Singkat cerita, operasi terakhir telah berjalan lancar, dan ketika perban wajahnya Sunita dibuka, semua tim medis menyelamati Dr. Mehra atas keberhasilannya yang membuat Sunita begitu bahagia dan berlari untuk menghubungi Vikram. Namun ketika Vikram mengangkat teleponnya, Sunita tiba-tiba saja melihat cermin yang ada di belakangnya. Sunita menyadari kalau wajahnya yang dulu telah berganti dengan wajah yang lain, membuat Sunita langsung menutup teleponnya tersebut. Dr. Mehra pun datang, dan Dr. Mehra melihat kesedihan di dalam diri Sunita. Sunita mengatakan kalau dengan wajahnya sekarang, dia akan dilupakan dan tidak bisa bersatu lagi dengan Vikram.
Dr. Mehra mengatakan kalau cinta itu terjadi sebelum kita dilahirkan. Cinta itu terjadi di antara jiwa manusia, bukan karena wajah ataupun bentuk fisiknya. Karena wajah dan fisik akan berubah setiap kita terlahir ke dunia, tetapi jiwa dan cintanya akan selalu sama. Dr. Mehra mengatakan kalau ketika bertemu nanti, Dr. Mehra yakin kalau Vikram akan bisa merasakan cinta yang Sunita miliki. Singkat cerita, pada suatu hari, Dr. Mehra membawa Sunita ke rumahnya Vikram. Dan di sana mereka terkejut karena ternyata di rumahnya Vikram sedang ada sebuah pesta. Dr. Mehra pun meminta Sunita untuk segera mendatangi Vikram. Namun keinginan itu langsung pupus ketika seorang wanita dipanggil yang merupakan tunangannya Vikram. Sunita langsung membalikkan cincin yang dulu Vikram berikan kepadanya. Sunita langsung mengajak Dr. Mehra untuk segera pergi dari rumahnya Vikram. Di saat acara pertunangan antara Vikram dan Rita selesai, terlihat ibunya Vikram berterima kasih kepada Vikram. Namun Vikram mengatakan kalau dia hanya melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang anak. और ये होंगे बगीचे जिसमें कि बच्चे खेल सके। Scene kemudian berpindah ke esokan harinya, di mana Vikram menunjukkan ke Gogi sebuah panti asuhan yang dinamainya Sunita Rai Bahadur. Gogi mengatakan apa yang sebenarnya Vikram inginkan. Gogi berpikir kalau Vikram telah melupakan Sunita karena telah bertunangan dengan Rita. Vikram lalu menceritakan kenapa dia bisa menerima pertunangan itu, yaitu di mana pada suatu hari, Vikram melihat sebuah pemberitaan di koran tentang pertunangan dirinya dan Rita. Vikram yang melihat koran itu langsung mendatangi kantor ibunya. Di sana Vikram melempar koran itu ke tangan ibunya dan menanyakan apa maksud dari ibunya yang menjodohkannya tanpa seizin darinya. Dan di sana Vikram mengatakan dia tidak akan menikah dengan siapapun karena hatinya hanya untuk Sunita. Ibunya Vikram pun menjadi marah terhadap Vikram karena Vikram masih saja tenggelam kepada Sunita yang sudah pergi jauh dari kehidupan mereka. Ibunya meminta Vikram untuk memenuhi perjodohan itu demi menyelamatkan bisnis mereka. Ibunya juga mengatakan kalau Sunita adalah kutukan bagi kehidupan keluarganya. Dan Vikram yang mendengarkan pernyataan itu menjadi sangat marah kepada ibunya. Dan untuk menghilangkan cap kutukan yang disematkan kepada Sunita, Vikram akhirnya menyetujui untuk memenuhi perjodohan yang diinginkan oleh ibunya. पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है गोगी। Scene kembali di masa sekarang, di mana Vikram berbicara kepada Gogi. Di sana Vikram berjanji akan bekerja keras dan membangun panti asuhan itu sebagai bukti cintanya kepada Sunita. Sementara itu di rumahnya Dr. Mehra. Dr. Mehra sedang menceramahi Sunita yang masih saja memikirkan Vikram. Dr. Mehra mengatakan mungkin Vikram bukan cinta dari jiwanya Sunita. Vikram telah setuju bertunangan dengan orang lain, yang berarti Vikram sudah melupakan cintanya Sunita. Dr. Mehra juga meminta Sunita untuk membuka lembaran baru dan hati yang baru dengan tujuan yang baru. Keesokan harinya terlihat Sunita mendatangi kantornya Dr. Mehra. Dengan penuh senyuman, Sunita mengatakan ke Dr. Mehra kalau mulai hari itu namanya adalah Kusum bukanlah Sunita. Sunita mengatakan ingin memulai hal yang baru dan melupakan semua tentang Sunita yang telah mengikatnya selama ini. Dan hal itu pun disetujui oleh Dr. Mehra yang ingin melihat Sunita bahagia. Pada suatu malam terlihat Vikram sedang bersiap-siap untuk melakukan konsernya. Vikram ternyata menjadi penyanyi dan menggunakan hasilnya untuk membangun panti asuhannya. Di malam itu tanpa diduganya, Sunita dan Dr. Mehra datang dan mendengarkan Vikram bernyanyi. Di sana Vikram menyanyikan lagunya Sunita yang tanpa sadar membuat Sunita atau Kusum ikut naik ke panggung dan menyanyikan lagu yang membuat Vikram menjadi sangat terkejut. Keesokan harinya terlihat Vikram berulang-ulang kali memutar rekaman konsernya kemarin malam. Dan Vikram pun menjadi penasaran kenapa suaranya bisa seperti suaranya Sunita. Setelah itu terlihat Gogi datang dan memberikan alamat wanita yang kemarin naik ke panggung yang ternyata bernama Kusum, yang membuat Vikram langsung bergegas untuk menemuinya. Namun di saat yang bersamaan, Rita datang dan mencium pipinya Vikram. Rita meminta Vikram untuk mengajaknya dinner, yang Vikram langsung iakan ajakan itu agar dirinya bisa segera menemui Kusum.
Singkat cerita, Vikram tiba di kediamannya Dr. Mehra yang membuat Kusum terkejut melihatnya. Vikram mengatakan kalau duet mereka kemarin sangatlah bagus sehingga ada orang yang rela membayar $5.000 untuk mereka bernyanyi kembali. Namun Kusum atau Sunita tiba-tiba marah. Dia mengusir Vikram dan mengatakan kalau dia tidak akan pernah menyanyi dengan Vikram lagi berapapun Vikram memberikannya uang. Vikram yang mendapatkan penolakan dari Kusum langsung berpamitan untuk pulang. Namun pada sore harinya, Vikram kembali ke rumahnya Dr. Mehra untuk menemui Kusum. Di saat itu, Dr. Mehra menyambut Vikram dengan sangat baik. Dr. Mehra memperkenalkan dirinya. Dan di sana Dr. Mehra menjadi terkejut ketika pembantunya mengatakan kalau Kusum tidak ada di rumah. Vikram pun berpamitan untuk pulang, dan setelah itu, Dr. Mehra mendatangi Kusum atau Sunita untuk menanyakan apa yang sebenarnya Sunita inginkan. Dr. Mehra mencoba meyakinkan kalau di dalam hatinya Kusum atau Sunita masih mencintai Vikram. Namun Kusum mengatakan kalau dirinya adalah Kusum sambil memeluk Dr. Mehra. Keesokan harinya Kusum atau Sunita melihat Vikram ternyata tidur di luar rumahnya Dr. Mehra. Kusum pun berusaha menyentuh luka di dahi Vikram, namun Vikram tiba-tiba terbangun dan membuat Kusum terkejut dan langsung pergi meninggalkannya. Di saat itu ada orang yang mencoba menggoda Kusum, sehingga Kusum yang tidak punya pilihan lalu menaiki mobilnya Vikram. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka, Kusum tiba-tiba berteriak dan jatuh pingsan ketika melihat truk dari arah yang berlawanan. Vikram lalu membawa Kusum atau Sunita kembali ke rumahnya Dr. Mehra, dan di sana Dr. Mehra mengatakan kalau semua trauma itu terjadi karena kecelakaan yang Kusum alami di masa lalu. Vikram mengatakan ke Dr. Mehra kalau dirinya juga mengalami kecelakaan yang mengerikan di masa lalu, yang dimana kecelakaan itu meninggalkan luka yang begitu mendalam bagi Vikram. Keesokan harinya Vikram kembali menemui Kusum, namun Kusum mencoba mengelak sehingga Vikram pun mendatangi Kusum ke kamarnya. Di sana Vikram mencoba menghibur Kusum untuk menghilangkan trauma dari masa lalu dengan mengatakan ke Kusum untuk melupakan semua yang terjadi di masa lalu dan melihat ke masa depan. Vikram juga mengatakan kalau dirinya telah mengalami kecelakaan besar di masa lalu. Dan Vikram pun bangkit untuk melupakannya, dan tanpa disangka apa yang dikatakan oleh Vikram ternyata mengundang amarah dari Kusum. Kusum mengatakan kalau Vikram tidak ada perasaan simpati atau bersalah, dan sesuatu yang memalukan bagi Kusum karena Vikram dengan enaknya mengatakan telah melupakan masa lalunya. Kusum kemudian mengusir Vikram dari rumahnya dan mengatakan tidak akan pernah menyanyi lagi dengan Vikram apapun yang Vikram berikan. Namun Vikram berdiri dan mengatakan kalau dirinya yakin Kusum akan menyanyi dengannya. Keesokan harinya Kusum atau Sunita melihat poster besar gambar dirinya dan Vikram yang akan bernyanyi bersama. Kusum pun menjadi sangat marah dan mendatangi rumahnya Vikram. Kusum mengatakan Vikram begitu arogan dan tidak akan bisa bermain dengan hidupnya. Kusum juga mengancam akan melaporkan Vikram ke polisi jika Vikram tidak mencabut poster tersebut dalam 24 jam ke depan. Kusum pun pergi meninggalkan Vikram dan ternyata semua pembicaraan itu didengarkan oleh Rita yang membuat Rita marah dan meminta penjelasan ke Vikram. Vikram mengatakan kalau konser itu adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Dan jika Rita tidak bisa mengerti, maka Vikram persilahkan Rita untuk pergi dari hidupnya. Rita yang sakit hati kemudian menghubungi ibunya Vikram. Rita menceritakan semuanya dan meminta ibunya Vikram untuk segera datang menemui Vikram. Singkat cerita, ibunya Vikram mendatangi rumahnya Dr. Mehra, dan di sana dia bertemu dengan Kusum dan menanyakan apa hubungan yang dimiliki oleh Kusum dengan Vikram. Kusum meminta ibunya Vikram untuk menanyakannya sendiri ke Vikram. Kusum juga menanyakan apa yang dilakukan orang kaya seperti ibunya Vikram di rumahnya. Ibunya Vikram mengatakan kalau kedatangannya ke sana untuk membeli kebahagiaan anaknya yaitu Vikram. Di sana ibunya lalu menceritakan masa lalu Vikram dengan Sunita. Ibunya Vikram mengatakan kalau Vikram sudah bertunangan dengan Rita, tetapi Vikram masih saja mencintai Sunita dan ingin membangun panti asuhan dengan nama Sunita. Dan Vikram juga tidak ingin menerima uang sepeser pun dari ibunya. Dan konser itu sangatlah krusial bagi Vikram karena setelah konser itu, Vikram akan mendapatkan uangnya untuk membangun panti asuhannya yang akan mengenang cintanya. Setelah ibunya Vikram pergi dari rumahnya, Dr. Mehra pun datang dan Kusum terlihat sangat bahagia menyambut Dr. Mehra.
Kusum mengatakan kalau ternyata Vikram masih mencintainya dan Kusum pun menceritakan pembicaraannya dengan ibunya Vikram. Tetapi Kusum mengatakan dirinya tidak ingin menculik kebahagiaan dari Rita. Dan bagi dirinya, mengetahui Vikram masih mencintainya saja sudah cukup baginya. Sedangkan Dr. Mehra yang mendengarkan itu merasa harus melakukan sesuatu. Dan keesokan harinya, Dr. Mehra lalu memanggil ibunya Vikram untuk datang ke kantornya. Di sana Dr. Mehra menjelaskan pekerjaannya dan menceritakan kalau dialah yang menyelamatkan Sunita yang kehilangan gairah hidupnya dan memberikan kehidupan yang baru di dalam diri Kusum. Ibunya Vikram pun sangat terkejut mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Dr. Mehra, dan di sana Dr. Mehra mengatakan kalau seorang ibu seharusnya mengorbankan semuanya demi anaknya dan bukan mengorbankan kebahagiaan anaknya untuk uang dan keselamatan perusahaannya. Ibunya Vikram yang mendengarkan semua kenyataan pahit yang dikatakan oleh Dr. Mehra menjadi marah. Ibunya Vikram pun meninggalkan kantor Dr. Mehra, tetapi Dr. Mehra masih saja berteriak kalau masih ada waktu untuk ibunya Vikram untuk menyelamatkan cinta anaknya. Singkat cerita, hari konser yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, dan di sana Kusum ternyata hadir dan langsung bernyanyi yang membuat Vikram menjadi sangat gembira. Kusum menyanyikan lagu kenangan Sunita dan Vikram. Kusum juga menyentuh bekas luka yang ada di kepalanya Vikram yang membuat Vikram yakin kalau ada sesuatu yang disembunyikan dengan suara Sunita yang ada di dalam diri Kusum. Kusum terus bernyanyi sambil mengeluarkan air matanya. Lirik dan lantunan lagu yang dia bawakan menggambarkan perasaan hatinya Kusum. Dan Vikram yang sudah tidak tahan lalu menghampirinya dan memanggil Kusum dengan nama Sunita. सुनीता Kusum pun langsung berlari meninggalkan panggung itu, dan di sana tiba-tiba saja Rita menghentikannya dan mengatakan terima kasih kepada Kusum atas kesediaannya untuk konser tersebut. Rita mengatakan kalau setelah konser itu, panti asuhannya Vikram akan segera dibangun dan mereka pun juga akan segera menikah. Kusum kemudian menggenggam tangannya Rita. Kusum meminta Rita berjanji untuk membuat Vikram bahagia. Setibanya di rumah, Kusum langsung mengepak barangnya dan meminta izin kepada Dr. Mehra untuk pergi dari tempat itu selama-lamanya. Kusum mengatakan kalau Vikram pasti akan selalu datang ke rumahnya Dr. Mehra dan di mana pada akhirnya akan merusak pernikahannya Rita dan Vikram. Dr. Mehra pun sangat sedih atas keputusannya Kusum karena baginya Kusum sudah seperti anak kandungnya sendiri yang sangat dia sayangi. Dan setelah Kusum pergi, di malam itu, Vikram tiba-tiba datang dan membuat Dr. Mehra menjadi sangat marah karena baginya Vikramlah sumber penderitaan dari Kusum. Di sana Vikram menanyakan siapa sebenarnya Kusum karena setiap kali dirinya melihat Kusum, hatinya mengatakan kalau Kusum itu adalah Sunita yang dia cintai. Dr. Mehra mengatakan kalau Kusum telah pergi. Dr. Mehra juga meminta Vikram untuk bertanya ke ibunya jika memang Vikram menginginkan jawabannya. Dengan tergesa-gesa Vikram pun pulang ke rumahnya dan di sana Vikram mengatakan ke ibunya kalau Kusum telah pergi dan meminta ibunya menjelaskan apa hubungan ibunya dengan Dr. Mehra dan Kusum. Vikram mengatakan apabila Kusum adalah Sunita yang seperti dia pikirkan dan Vikram telah kehilangan 2 kali kesempatan bersama orang yang dicintainya, maka Vikram tidak akan bisa hidup lagi. Ibunya Vikram pun mengeluarkan air matanya dan mengatakan kalau semua itu adalah kesalahannya. Di mana dulu ketika dia mengetahui kalau wajahnya Sunita telah hancur, dia memutuskan untuk memisahkan Sunita dan Vikram. Tetapi Dr. Mehra memberikan kehidupan baru buat Sunita di dalam kehidupannya Kusum. Walaupun wajahnya telah berganti, tetapi jiwanya masih jiwanya Sunita dan cintanya juga masih cintanya Sunita. Ibunya Vikram mengatakan kalau cintanya Vikram telah menjadi pemenangnya. Ibunya Vikram meminta Vikram untuk lari dan membawa menantunya kembali. Vikram pun bergegas pergi dan di sana Rita mengatakan selamat kepada Vikram dan mendoakan kebahagiaannya yang membuat Vikram berterima kasih atas pengertiannya Rita kepadanya. Scene kemudian berpindah di mana di Srinagar pada keesokan harinya Kusum atau Sunita hendak mengunjungi kuil dan ingin melepaskan ikatan kalung yang mengikat cintanya di kuil tersebut. Namun Kusum melihat kehadiran Vikram di sana dan membuat dirinya menjadi sangat terkejut. Kusum pun berlari dan disusul oleh Vikram dan ketika Kusum hendak melepaskan kalungnya,
Dirinya mendengarkan suara kesakitan dari Vikram yang ternyata tangannya tersangkut oleh pintu di sana. Kusum kemudian menghampiri Vikram dan mengikat lukanya, dan di sana Vikram menggunakan darahnya memberikan warna merah ke dahinya Kusum dan membuat Kusum menjadi istrinya. Sambil menangis, kedua insan itu mengucapkan janji mereka kalau mereka adalah dua orang yang memiliki satu jiwa dan tidak ada kekuatan yang akan bisa memisahkan mereka sampai kematian menjemputnya, dan mereka pun berpelukan dan film ini pun berakhir.